malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan saya Lulu Lukmiati akan bersama Anda selama 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini di kesempatan hari Rabu 12 Maret 2014 saya akan bincang-bincang mengenai HUT Kota Bekasi ke-17. Dan memang tidak menyangka ya bahwa Bekasi ini sudah menjadi, awalnya memang ibu kota Kabupaten Bekasi, tapi sejak 23 Februari tahun 1998 sudah menjadi pemekaran kabupaten, resmi menjadi daerah tingkat 2 Kota Bekasi yang dipimpin oleh wali kota. Dan hari ini berulang tahun sejak tanggal 23 Februari, artinya sudah menginjak usia 17 tahun. Usia yang cukup matang untuk menjadi sebuah kota penyangga bagi ibu kota. Dan bagaimana Bekasi ini menuju kota yang maju dan sejahtera dengan ihsan. Nah, seperti itu adalah tagline dari Kota Bekasi. Kita akan berbincang-bincang dengan para pemangku jabatan ya. Kita bisa bilang seperti itu ya. Sudah ada di sini narasumber yang hadir di studio. Sudah ada di sebelah saya ada Pak Didit Susilo, Direktur Bekasi Parliamentary Center. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam. Dan ada juga Pak Roni Hermawan, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Dan juga ada Bu Reni Hendrawati, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Selamat malam Bu Reni. Selamat ulang tahun dulu untuk semua warga Bekasi ya, tentu saja ya. Iya, ini bicara mengenai Bekasi. Bekasi kalau dilihat dari gambaran kota Bekasi dalam konteks misi ada Bekasi yang maju, Bekasi yang sejahtera, dan Bekasi yang ihsan. Nah, mungkin saya ke Pak Roni dulu. Pak Roni, bagaimana melihat perkembangan kota Bekasi ini dengan pimpinan kota Bekasi? Apakah memang sudah sesuai dengan visi dan misi yang diemban selama ini? Ya, Bekasi adalah menurut saya ya, kota yang dipaksa dan terpaksa untuk tumbuh membangun karena siapa sebenarnya tuh yang memaksa itu? Ya, karena keadaan. Konsekuensi logis Bekasi ini sebagai kota yang ada di sebelah ibu kota negara. Jadi tanah-tanah di Jakarta mahal kan, akhirnya keluarga-keluarga muda pindah ke Bekasi, cari rumah di Bekasi. Kemudian pertumbuhannya begitu pesat. Sementara tanahnya kan kecil ya, hanya 12 kecamatan. Memang arahnya sekarang pembangunan hunian itu vertikal, tidak lagi horizontal karena keterbatasan lahan itu. Namun demikian, pertumbuhan yang begitu pesat ini tentu harus diikuti dengan konsekuensi pelayanan publik yang juga ikut berpacu. Kalau tidak siap ya akhirnya khawatir kan indeks kepuasan publik menjadi menurun gitu. Iya, karena artinya penduduk bertambah, fasilitas infrastruktur juga harus bertambah, pelayanan pun juga harus lebih bertambah. Makanya juga, saya senang sekali dengan tema HUT Kota Bekasi ini kan. Temanya fokusnya pada pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik itu dimaksimalkan, kemudian bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Tentu harus ada terobosan-terobosan baru di bidang pelayanan publik itu, harus inovatif, harus kreatif, dan tentunya sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya, kita harus mempercepat pelayanan publik itu supaya memuaskan masyarakat Kota Bekasi. Baik, bicara mengenai pelayanan nih ada Bu Reni ya. Bu Reni, bagaimana sih sejauh ini sebagai ciri pemerintahan yang maju kan sebenarnya ada pemerintahan yang memang sangat efisien ya dalam hal memberikan perizinan segala macam. Ini makanan sehari-harinya Bu Reni ya. Harapan dari seluruh masyarakat Kota Bekasi pasti seperti itu. Kalau mulai kita berbicara visi, maju, sejahtera, ihsan. Tetapi berbicara tentang visi, pertama-tama yang selalu saya ingat seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Pada saat talk show di TVRI dikatakan juga visi misinya itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini artinya kami itu harus tertib administrasi juga. Nah, untuk tertib administrasi juga ternyata itu harus dilakukan perubahan perilaku. Kalau istilah Pak Wali, harus merubah perilaku itu dari diri sendiri dulu. Dan ini menurut saya tantangan untuk semua masyarakat Bekasi, tidak hanya aparatur, tetapi semua elemen masyarakat Kota Bekasi, di mana mengharapkan pelayanan itu bisa efisien efektif. Tidak mungkin pelayanan bisa efisien efektif tanpa peran serta dari semua. Itu yang mungkin harus wajib menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Bekasi. Artinya apakah memang ada sesuatu hal yang baru karena mengingat
penduduk ini bertumbuh dengan sangat pesat begitu ya. 2,6 juta ya Pak Roni ya Saat penduduk. Iya. 2,6 juta. Iya, dengan 210 km persegi. Waduh, Kota sudah menjadi terpadat. kota yang terpadat Bisa ya. dibayangkan. Kelima di Indonesia ini, kota terpadat. Ya. Begitu cepat pertumbuhannya kota Bekasi Sangat ini. luar biasa cepat. Cepatnya Dan bukan perizinan itu dalam 2 tahun ini, 2013 itu, kami itu menerbitkan itu lebih daripada 50.000. Iya. Terus Dan rata-rata apa? 2000 Untuk emang usaha atau usaha ya? Itu geliat ekonomi di Kota Bekasi seperti itu. Tahun 2013 ini 41.444 izin terbit. Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali untuk sebuah kota yang tadi cukup kecil sebenarnya tapi sangat padat sekali. Iya. Oke, saya ke Pak Didit tadi selaku ini bisa dikatakan pengamatnya ya, pengamat dewannya yang bekerja di Bekasi ini. Nah, artinya tadi kalau melihat dari visi dan misi Kota Bekasi, apakah memang saat ini Kota Bekasi ini sedang menuju ke arah visi dan misinya memang sejalan? Terima kasih. Saya ucapkan dulu Dirgahayu Kota Bekasi ke-17. Terima Dan kasih. melihat perkembangan Bekasi sebagai kota transit komuter, mau tidak mau memang harus dijawab oleh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Cuma masalahnya sebagai kota kecil pasti banyak kasuistik perkotaan yang perlu diimbangi dengan tingkat pelayanan aparatur sampai tingkat bawah. Iya. Artinya kesiapan aparatur yang bersih, transparan, terbuka, akomodatif, partisipatif, dan selalu akuntabilitas itu selalu dituntut oleh publik. Jangan hanya disuguhkan kepada teori-teori program. Politik will, wali kota sebagai pemangku kebijakan dan para SKPD pemangku jabatan juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik, tidak kepada tataran wacana. Karena dalam teori publik yang merasakan adalah variabelnya adalah publik. Bagaimana Masyarakat publik itu terlayani secara baik, bagaimana publik tidak berbelit-belit, bagaimana publik diberikan akses kemudahan secara semudah-mudahnya sebagai kota sedang metropolitan. Ya. Dalam tuntutan kota sedang metropolitan, masyarakatnya pasti adalah masyarakat yang rasional. Artinya sudah mengakses teknologi yang canggih. Jadi kalau nanti BPPT ke depan harus melakukan gebrakan-gebrakan, pancingan-pancingan, umpan publik yang berani. Bagaimana mengakses perizinan itu sampai ke tingkat basis bottom up, ke bawah, ke publik. Artinya akses publik itu diberikan akses terintegrate secara rapi, teratur, terukur. Jadi jelas sasarannya. Ketika tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan kapitalis ketika pembangunan itu begitu pesat, akhirnya mengabaikan. Ya, itu kadang menjadi persoalan ya dalam masalah kota yang sedang berkembang gitu ya. Ketika banyak perizinan perekonomian memang didorong pesat, tapi pada akhirnya malah justru masyarakat sendiri menjadi tersingkir gitu ya. Nah, itu menjadi persoalan juga nanti akan melihat nggak ada potensi permasalahan itu muncul juga di dalam Kalau Kota tata Bekasi. kelola pemerintahnya, tadi visi misinya kan sudah baik, inspiratif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi unsur yang paling penting dalam tata kelola adalah publik. Oke. Yang ditata itu publik, aparatur itu kan Karena pelayanan pelaksana. terhadap publik tentu saja ya. Pelaksana sebagai pamong. Jadi mindsetnya harus dirubah. Pamong itu jangan jadi pangreh. Bisanya cuma nyuruh-nyuruh segala macam. Jadi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Variabelnya itu sangat umum. Iya. Ketika publik terlayani, secara otomatis umpan publik itu akan terbangun, partisipasif akan terbangun. Iya, terpuaskan Bagaimana jadinya dia publik ya. membangun kotanya, bagaimana dia menangani hal-hal yang terkecil di lingkungannya, bagaimana dia menjadi masyarakat yang peduli akan kebersihan, peduli akan kotanya. Karena 60% penduduk Kota Bekasi adalah bekerja di Jakarta sebagai komuter. Dan rata-rata mereka adalah menengah ke atas. Yang memang secara teoritis mereka mengerti apa hak-hak mereka dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat. Oke. Dan itu harus terlayani secara baik. Iya. Karena APBD Kota Bekasi kalau nggak salah cukup besar dengan kota yang sangat kecil, perkembangannya begitu pesat. Jangan nanti gedung-gedung saja pencakar langit tapi tidak memberikan akses publik yang baik. Iya, akhirnya tadi seperti mungkin Jakarta tidak akhirnya terkendali. kekurangan tidak ada taman kota, ruang hijau, ruang biru gitu ya. RTH Kota RTH, Bekasi ya. saya kalau nggak salah hanya 16% dari target 30%. Oke. Sekarang jangankan membangun RTH baru, lahan saya sudah mahal. Yang ada adalah membangun mall baru, gedung pencakar langit baru, apartemen baru. Terus warga masyarakat secara umum itu mau dikemanakan? Oke, mungkin Pak Roni bisa menjawab.
pelayanan Menurut publik tanggapan. ada dua, pelayanan barang dan jasa. Jasa. Nah, kalau Bu Reni kan jasa Bu ya. Kalau pelayanan barang itu jalan rusak, jembatan, Infrastruktur ya. terminal ya. Khusus untuk pelayanan jasa administrasi kan, itu ya kalau bisa jangan kalah sama swasta dong. Kalau menurut saya, swasta itu harus mikirin bayar gaji ya kan, harus mikirin bayar bunga kalau pinjam uang. Tapi kok kalau di bank-bank kita lihat yang ditampilkan di front line-nya itu yang dipilih, yang cantik-cantik, ramah gitu kan. Saya minta juga di BPPT, di kecamatan, di kelurahan, pokoknya institusi yang melayani jasa itu juga dari mulai ruang tamunya harus nyaman, ruang pendaftarannya nyaman, pegawai-pegawainya ramah, RSUD juga, puskesmas juga. Jangan orang sakit datang ke RSUD, pegawai cemberut, tambah sakit hati dia kan. Yang ada bukannya sembuh ya. Iya. Oke, baik, ini memang usia 17 tahun kalau misalnya remaja ini kan lagi cantik, lagi mekar-mekarnya nih ya. Nah, bagaimana kemudian Bekasi ini mempercantik diri? Kita akan lanjutkan dialognya tapi usai jeda berikut. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Adapa Berita. Brutus, Memory of Beauty. New Elegance. Brutus, Rumah Mode. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir menyapa Anda di Galeri Publik. Innovation Store sebenarnya banyak, namanya toko innovation. Jadi produk-produknya banyak inovasi produk. Ya, Mbak Intan ya. Jadi produk kita tuh biasanya kita duluan Market leader ya? setahun, iya. Terus nanti orang ngikutin. Betul. Itulah Ada. uniknya, bedanya Innovation Store Dengan yang lainnya. Acara ini dipersembahkan oleh Aduh, penyakit kulit saya kambuh lagi. Gimana dong? Silakan datang ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan tradisional Tiongkok. Sudah memiliki pengalaman puluhan tahun di Cina, Singapura, dan Hong Kong. Dengan menggunakan teknik detoksifikasi untuk mengobati berbagai jenis penyakit kulit, kurap atau psoriasis, infeksi kulit eksim, dermatitis, gatal-gatal, berbagai jenis gatal pada kulit. Sudah puluhan ribu pasien yang telah membaik dan membuktikannya sudah mendapat pengakuan dunia internasional. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Energinya sendiri bagaimana sih seandainya kalau mama tubuh kita kelebihan energi, apakah dari metode tersebut bisa menyeimbangkan? Terjadi ketidakseimbangan pada diri kita membuat diri kita tidak nyaman. Nah, dengan metode ini membuat keseimbangan. Mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Berhenti makan sebelum kenyang, minum cukup air putih, pelajari metode untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun transfer energi jarak jauh. acara ini dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Adapa Berita dan kita masih merayakan ulang tahun Kota Bekasi yang ke-17 dan bagaimana visi dan misinya ini menuju Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan juga ihsan. Dan ini kalau dilihat dari tema HUT-nya ini memang tampaknya menitik beratkan pada kualitas dan integritas SDM-nya begitu ya. Apalagi untuk mencapai visi dan misinya. Nah, kalau dari kesiapan aparatur pelayanan perizinan ini dalam hal ini khususnya Bu Reni, bagaimana, apakah memang sudah siap-siap juga untuk mendukung visi dan misi? Bukan hanya siap, tapi itu sudah merupakan suatu kewajiban ya dari birokrat. Kami kan sebagai birokrasi itu harus siap dan merupakan garda terdepan yang namanya pelayanan perizinan terpadu itu. Di kami itu secara tata kelola administrasinya baik sudah disiapkan. Kami memakai fakta integritas, kontrak fakta integritas, kontrak kinerja,
kemudian kita ada kode etik pegawai, dan kita juga ada pelatihan-pelatihan, kemudian administrasi kita juga sudah SOP semua kita lakukan. Nah, memang di Kota Bekasi yang sampai saat ini itu ke depan kita harus online system. Jadi nanti masyarakat yang sedang wajib kita upayakan di tahun 2014 ini, masyarakat bisa online mendaftar ke BPPT. Jadi tidak perlu lagi datang. Nah, ini yang sedang kita persiapkan. Itu memang lebih memudahkan. Iya. Ya, Kan tadi udah dibilang bahwa Kota Bekasi itu kota komuter. Jadi mungkin 20-30% penduduknya kerjanya di Jakarta. Iya, jadi kalau siang lebih lowong ya. Iya. Terus di Bekasi tidur, pagi-pagi udah berangkat ke Jakarta lagi kerja. Lihat aja jalan tol, lihat aja kereta kan. Iya. Wah, luar biasa kan. Penuh sekali. Makanya saya usul kalau bisa untuk pengurusan perizinan ya dari mulai BPPT, kecamatan, kelurahan, ada sebuah terobosan baru. Pelayanan publik itu bukalah sampai jam 10 malam gitu. Artinya gini, kalau yang dia kerja di luar Bekasi kan sampai repot, ke rumahnya Bekasi repot. pasti malam, Akhirnya ya? nyuruh orang bayar lagi kan. Akhirnya di mana-mana dibilangnya pungli. Padahal dia nyuruh orang tuh. Karena memang tidak sempat ada Iya, waktunya. dibagi aja 2 shift karyawannya. PNS-nya dibagi 2 shift. Ada yang shift pagi sampai sore. Ada yang sore habis maghrib sampai jam 10. Jadi kalau yang pekerja kantor, kalau mengurus perpanjangan KTP, ngurus akta lahir anaknya, malam-malam aja kan itu bisa. bisa menjadi sebuah terobosan baru karena hampir tidak ada sepertinya ya untuk PNS yang kerja nggak sampai bertambah jam 10 karena malam. kan shiftnya aja yang dibagi, biayanya nggak bertambah, ruangannya juga nggak berubah, kan di situ-situ aja. Tapi pemakaian listrik pasti ada. Ya itu wajar lah sedikit kan. Mungkin uang makan nanti tambah jadi Enggak kan makan malam. shift, shift aja. Oke. Iya, nggak Baik. lembur nggak. Nah, bagaimana nih dengan ada ide terobosan baru ini, menarik juga sih, Pak Ya, Roni. menarik memang. Tapi kan bisa lebih dikemas, lebih nanti kita carikan suatu pola yang efisien, efektif bagaimana. Dan perlu disampaikan juga kepada masyarakat di mana di Kota Bekasi itu Pak Wali dengan Perwal nomor 49 tahun 2012 dan dari tahun 2010 itu pelayanan itu tidak hanya di BPPT di tingkat kota saja, tetapi di kecamatan itu sudah diberikan satu kewenangan, ada pelayanan di sana. Jadi sudah didekatkan oleh kepala daerah itu. Jadi di Kota Bekasi itu kan permasalahannya itu banyak traffic jam-nya itu bukan karena jarak, tetapi karena tadi heterogenitas dengan jumlah kepadatan penduduknya yang luar biasa, yang boleh dikatakan cukup luar biasa, 2,6 juta jiwa itu tadi. Pak Wali Kota itu kepala daerah kami itu sudah berpikir dan sudah melaksanakan hal tersebut. Itu termasuk untuk IMB. IMB itu sudah di kecamatan. HO indeks 1 dan 2 itu sudah di kecamatan. Kemudian untuk reklame spanduk itu sudah di kecamatan, termasuk siup yang 50 juta ke atas itu sudah di kecamatan. Iya. Artinya mungkin tadi dengan sistem online agak lebih terbantu barangkali. Iya. Karena kan Cuma ada satu orang bisa mengakses dari mana saran saja. saya kepada Ibu Reni BPPT ini. Saat ini sudah bagus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Cuma terpadunya masih belum satu atap dan belum satu pintu. Jadi orang mau ngurus IMB datang ke BPPT, setelah itu diwajibkan untuk melengkapi rekomendasi-rekomendasi teknis. Contohnya apel banjir di Dinas Bina Marga Tata Air, Anda lalu lintas di Dishub, kemudian